Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah, salatu wa salaman ya Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sahabat BIM sekalian yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin bi taufiki wa hidayatillah. Alhamdulillah di hari-hari ini kita menapaki awal bulan Ramadan 1444 Hijriah. Rasa syukur kiranya wajib kita haturkan. Lantunan syukur kiranya harus kita upayakan dalam rangka kita menapaki Sayyidus Syukur Ramadan 1444 Hijriah. Salah satunya, sahabat BIM sekalian, bahwa dari awal Rajab 2 bulan yang lalu kita melantunkan doa yang hampir setiap hari kita lantunkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah hidup kami, berkahilah seluruh aktivitas kami, utamanya di bulan Rajab. Dan dilanjutkan permohonan berkah itu berlanjut di bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah yang doa yang ketiga, waballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami, hadirkanlah kesehatan kami dan seluruh hal yang memungkinkan kami bisa hormat datangnya Ramadan. Alhamdulillah Allah kasih ijabah itu kepada kita, sehingga di hari-hari ini kita menapaki, kita menemui salah satu Sayyidus Syukur bulan Ramadan. Untuk berikutnya satu untayan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa, setiap kita yang ada perasaan gembira, ada perasaan senang dengan akan datangnya Ramadan, maka Allah berjanji mengharamkan jasadnya yang bersangkutan ila nira. Padahal kita sama-sama tahu, sahabat BIM sekalian, bahwa alam akhirat itu hanya ada 2 kehidupan, yaitu kalau nggak di neraka pasti ada di surga. Kembali kepada hadis tadi, mafhum mukhalafahnya adalah ketika ada jaminan dari Allah bagi orang yang suka, orang yang senang, orang yang farah dengan datangnya Ramadan, maka mafhum mukhalafahnya adalah ada jaminan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BIM sekalian yang kami hormati, kami sampaikan kultum terkait dengan awal Ramadan yang berhubungan dengan kisah nabawiyah yang terkait dengan cerita sahabat-sahabat Nabi. Tapi sebelum itu perlu kita haturkan satu hadis lagi tentang mulianya syahri Ramadan, utamanya di malam pertama bulan Ramadan. Hadis Rasulullah mengatakan, idza kana awwalu lailatul Ramadan yaqulullahu ta'ala. Di awal bulan Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan, yang insya Allah malam Kamis kita akan menemuinya di tahun 1444 Hijriah ini. Allah matur, Allah bilang, man dzalladzi nuhibbuna fanuhibbu. Siapapun orang yang mencintai aku Allah, maka Allah akan mencintainya. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubu. Dan orang yang mengharap, orang yang mencari, orang yang berusaha menemui Allah, fanatlubu, maka akulah yang akan mencarinya juga. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiruna. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah atas kekurangan, kekhilafan, dosa-dosa sebelumnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada. Bibarakati syahri Ramadan, bihurmati syahri Ramadan, karena kesyarifan, karena kemuliaan bulan Ramadan. Yang paling akhir dalam sesi ini kami aturkan hadisnya Rasulullah, Rajab syahrullah, bahwa mengatakan bahwa bulan Rajab yang termasuk salah satu dari arba'atul hurum, 4 bulan yang mulia dalam 12 bulan, itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Wa syahru Sya'ban syahri,
dawuhnya Rasulullah. Sedangkan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melazimkan dirinya dalam sepanjang tahunnya, utamanya di bulan Sya'ban, beliau adalah menapaki hari-harinya dengan memuliakan Sya'ban dengan puasa. Kemudian Ramadan syahri. Sedangkan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Ramadan syahrul ummati, sedangkan Ramadan adalah bulannya umatku. Ini adalah keberkahan yang luar biasa yang kita wajib gunakan, yang kita harus isi dan muliakan. Sahabat BIM sekalian, untuk kali ini kita akan haturkan kisah nabawiyah yang terkait dengan salah satu sahabatnya Rasulullah SAW. Kita sama tahu yang disebut sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, orang yang hidup di zamannya Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang hidup di bawah itu setelah sahabat disebut dengan tabi'in, yaitu orang-orang yang hidup setelah masa sahabat, atau tabi'in itu adalah orang yang hidup dan tidak ketemu langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW berumur 63 tahun, kemudian di tahun 10 Hijriah beliau wafat, tepatnya di bulan Rabiul Awal sebagaimana kelahiran beliau. Akhirnya pemerintahan kekhalifahan diteruskan oleh 4 sahabat beliau, yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan dengan Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang paling akhir adalah Ali bin Abi Thalib. Sifat-sifat beliau hampir sama, yaitu khuluqul Quran. Akhlak-akhlak beliau adalah akhlak-akhlak yang sempurna dan mulia, yaitu bijaksana, suka berdiskusi, demokratis, dan seterusnya. Mengapa dikatakan Abu Bakar? Abu Bakar itu pada awalnya bernama Abu Ka'bah. Sebelum beliau masuk Islam, beliau disebut dengan Abu Ka'bah. Yang setelah itu Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdullah, dan berakhir diganti dengan Abu Bakar. Dikatakan Abu Bakar, salah satunya adalah Abu Bakar. Abun itu adalah pelopor, sedangkan bakar itu adalah pagi hari. Pelopor awal. Mengapa dikatakan begitu? Karena beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat Rasulullah yang menerima keimanan Rasulullah ketika Rasulullah membawa risalah agama Islam pada awalnya. Kemudian kenapa Abu Bakar As-Siddiq dikasih nama As-Siddiq oleh baginda Rasulullah? As-Siddiq artinya adalah orang yang selalu membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah, seluruh apa yang diaturkan oleh Rasulullah. Salah satunya sebagaimana kita tahu, sahabat jin sekalian, bahwa di peristiwa Isra dan Mi'raj yang paling fenomenal saat itu, betapa perjalanan antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa di Palestina, kalau sekarang Yerusalem itu, mestinya kalau normalnya dijalani pakai unta atau kuda gitu saat itu tidak kurang dari 3 bulan. Itu ditempuh dalam waktu yang tidak sampai 1 hari, tidak sampai 1 malam maksudnya. Kemudian dilanjutkan perjalanannya dengan menapaki 7 sama 7 langit yang ada, hatta Sidratil Muntaha. Itu semuanya adalah dilalui oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang teramat singkat, yaitu tidak sampai menjelang subuh. Dalam kondisi yang kafir Quraisy saat itu gencar-gencarnya tidak beriman ke Rasulullah, karena dalam sejarah kejadian Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-11 kenabian, atau 2 tahun menjelang Rasulullah hijrah ke Yasrib atau Madinah. Saat itu tidak banyak orang yang bisa beriman, orang yang percaya dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini adalah karangan Muhammad, impossible. Orang yang dalam waktu 1 malam kemudian bisa mencapai kegiatan-kegiatan yang sebegitu padatnya. Tapi saat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq membenarkan seluruh yang ada, termasuk yang dibawa Rasulullah, yaitu risalah atau mukjizat berupa sholat 5 waktu. Sahabat BIM sekalian yang kami hormati, beliau menjadi khalifah selama 2 tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Kita tahu setelah Rasulullah wafat terjadi perselisihan antara sahabat Ansor dan Muhajirin.
Sahabat Ansor, sahabat yang asli dari Madinah yang menolong saudara-saudaranya yang meninggalkan kota kelahirannya, pekerjaannya, relasi-relasinya di Makkah. Sedangkan kaum Muhajirin adalah kaum yang berhijrah, meninggalkan seluruh keluarganya, seluruh harta bendanya, seluruh pekerjaannya untuk berhijrah ke Madinah demi mempertahankan akidahnya. Sekali lagi sepeninggal Rasulullah, kedua kelompok ini saling berselisih pendapat. Siapa kira-kira khalifah yang pertama yang melanjutkan kekhalifahan setelah baginda Rasulullah SAW? Pada saat sahabat Ansor mengusulkan dari kelompok Ansor, Muhajirin menolak. Pada saat kelompok Muhajirin menyampaikan tokoh terbesarnya untuk menjadikan khalifah, kelompok Ansor saat itu juga menolaknya. Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa di antara kedua kelompok ini yang paling berhak untuk menjadi khalifah adalah dari kelompok Muhajirin. Setelah disepakati itu, dengan serta-merta sahabat yang kedua, yaitu sahabat Umar bin Khattab, membaiat Abu Bakar, kemudian diikuti oleh kaum muslimin juga yang saat itu rawuh, kemudian sahlah saat itu bahwa beliau diangkat menjadi khalifah penerus Rasulullah SAW. Dengan lemah lembut, dengan kesabaran, dengan kebijaksanaan, dengan segala hal positif yang ada yang melekat dalam diri Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi khalifah yang luar biasa. Tidak lama yuswa dan umur beliau 2 tahun setelah awal beliau baiat menjadi khalifah. Dan kebetulan di masa 2 tahun ini terjadi banyak hal yang menjadi masalah dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu? Salah satunya adalah munculnya nabi-nabi palsu. Kemudian begitu juga ada beberapa kemurtadan. Yang ketiga, ada banyak pihak yang saat itu menolak ajaran yang namanya zakat. Dengan santun beliau, dengan diskusi dengan para sahabat-sahabat senior sekitarnya saat itu, akhirnya beliau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut. Dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak lama kelompok tersebut juga bisa ditumpas, bisa eliminir sehingga tidak mengganggu dakwah Islam berikutnya. Sahabat BIM sekalian yang kami hormati, ada kejadian yang sangat menawan. Betapa kehebatan, betapa kedewasaan, betapa santunnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq saat itu, yaitu detik-detik di mana baginda Rasulullah SAW kabundut. Saat itu sahabat yang kedua, sahabat Umar bin Khattab menghunus pedang, mengatakan siapapun yang mengatakan bahwa Muhammad mati akan kupenggal lehernya. Sahabat-sahabat yang lainnya juga tidak percaya bahwa Rasulullah meninggal. Mengapa? Karena beliau betul-betul uswatun hasanah, uswah kamilah, contoh yang sempurna bagi kehidupan muslimin. Sebagai mendiaturkan annahu khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Sehingga saking sempurnanya Rasulullah saat beliau kabundut, banyak sahabat yang tidak mengakui, banyak sahabat yang tidak mau menerima bahwa Rasulullah wafat. Bagaimana dengan seorang Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq dengan tenang beliau menghampiri Umar bin Khattab yang sedang menghunus pedang dengan marah-marah. Siapapun yang mengatakan bahwa Muhammad mati akan kutebas lehernya. Akhirnya beliau matur dan mengatakan bahwa membisiki telinga salah satu telinga Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab al-Faruq, ketahuilah bahwa Muhammad adalah manusia, bahwa Muhammad adalah basyar, makhluknya Allah yang juga dibatasi usianya dengan kematian. Maka barang siapa yang menyembah Muhammad, maka hari ini Muhammad telah mati. Sedangkan siapa yang menyembah Allah, Allahul Baq, Allah akan ada selama-lamanya, Allah kekal selama-lamanya. Saat itu gemuruhnya sahabat yang tidak percaya dengan kewafatan Rasulullah menjadi reda. Dan saat itulah kelihatan betul ketokohan, kehebatan, kesantunan, kebijaksanaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Setelah selesai, sahabat BIM sekalian, beliau menyelesaikan masalah-masalah di dalam negeri. Ketika ada pemurtatan, ketika ada nabi-nabi palsu, contohnya adalah Musailamah al-Kadzdzab,
kemudian adanya sebagian kelompok muslim yang menolak adanya pembayaran zakat saat itu, mereka bisa ditumpas sekalian dalam waktu yang tidak lama. Setelah itu beliau memikirkan untuk ekspansi, untuk melebarkan sayap, untuk memperluas wilayah keislaman saat itu, yaitu di dua kerajaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Tapi ketika belum selesai beliau melaksanakan hajatnya, ketika belum selesai beliau mewujudkan impiannya untuk melebarkan dakwah Islamiyah di sekitar Jazirah Arabiyah, ternyata Allah berkehendak lain. Beliau wafat di usia 63 tahun. Kemudian ada beberapa hal, sahabat BIM sekalian, yang kita bisa ambil pelajaran dari sosok mulia, dari uswah hasanah, dari contoh yang luar biasa bagus dari sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya adalah dalam masa kekhalifahan beliau membudayakan diskusi dan demokrasi dalam pemerintahan, yang itu terbukti sampai sekarang. Negara-negara yang sehat, negara-negara yang maju, negara-negara yang terus berkembang adalah negara yang mengedepankan diskusi, negara-negara yang republik, negara-negara yang memang masih mengandalkan bahwa musyawarah itu adalah sesuatu yang teramat penting. Begitu juga diskusi adalah merupakan hal yang harus digalakkan. Yang kedua, budaya yang ditanamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat itu, yang manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang, yaitu budayakan musyawarah dalam menghadapi masalah. Basyawirhum fil amr, dawuhnya Allah. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, tidak ada hal yang tidak ada bisa dicarikan jalan keluarnya. Maka salah satu cara terbaiknya ketika kita mengakui bahwa sebagai hamba-hamba Allah yang tidak sempurna. Mengapa? Karena kita ini adalah yasuddu ba'dukum ba'dha, satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Ketemunya di satu hal, apa itu? Basyawirhum fil amr. Maka ketika menemui masalah yang belum ketemu solusinya, tidak ada jalan keluar yang lain kecuali ketemu sekaligus kita bicarakan melalui musyawarah. Kemudian yang terakhir, sahabat BIM sekalian, salah satu jasa besar dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau memulai untuk penyusunan mushaf Al-Quran. Mengapa? Saat itu Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah, ditulis oleh para sahabat di daun-daun yang bertahan lama, di pelepah-pelepah kurma, di potongan kayu-kayu, di bagian dari potongan batu-batu dan sebagainya. Itu yang pertama. Sehingga susah untuk diajarkan kepada orang yang lain, disusah untuk kita kembangkan kepada negara lain. Yang kedua, kita sama-sama paham setelah perang Badar ada perang Uhud dan diikuti oleh beberapa perang yang lainnya, yang pada saat perang-perang tersebut hufadzul Quran, orang-orang yang telah menghafalkan Al-Quran. Dan kita tahu bahwa hanya satulah kitab suci di dunia ini yang dihafalkan oleh jutaan manusia sekarang, yaitu Al-Quran. Saat itu hufadzul Quran banyak yang gugur menjadi syuhada Allah, menjadi mati syahid di dalam peperangan-peperangan yang ada. Sehingga saat itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyadari hal itu terjadi, memudahkan untuk menelorkan, memindahkan sekaligus mengembangkan Al-Quran ke negara-negara jazirah baru. Kemudian yang kedua, dalam rangka mempertahankan kemurnian Al-Quran, maka beliau ada upaya untuk menyusun Al-Quran, menyusun mushaf Al-Quran. Yang dalam sejarah niat awal dari sahabat Abu Bakar yang belum terijawantahkan itu akhirnya dilanjutkan oleh sahabatnya atau khalifah yang ketiga, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Kiranya cukup itu sahabat BIM sekalian untuk pertemuan awal di awal Ramadan ini. Semoga biberkati Ramadan Allah menerima seluruh amal perbuatan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ketimbang sebelum-sebelumnya. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah mengkabulkan seluruh hajat dan diijabah doa-doa kita. Berkah untuk semuanya, berkah untuk BIM, dan memberi kemaslahatan keberkahan untuk banyak umat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.